bagaimana kabar Bu Sukma hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kabar Bu Kristi bagaimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik hari ini Bu Sukma. Oh ya, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu Sukma ya? Betul Bu Kristi. Iya, kalau boleh saya tahu Bu Sukma mau melakukan praktek coaching bersama siapa ya? Saya ingin melakukan praktek coaching bersama Pak Anwar. Oh iya, baik. Nanti pada saat Bu Sukma akan melakukan praktek coaching, kompetensi apa yang ingin Bu Sukma capai? Dalam praktek coaching itu kan ada 3 ini Bu. Kompetensi yang ingin dicapai? Ada kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi yang utama ingin saya kembangkan itu pertanyaan berbobot Bu. Oh, berarti mengajukan pertanyaan berbobot ya? Betul Bu. Iya. Kemudian kira-kira bagaimana Bu Sifna dalam mengamati itu nanti? Apakah Bu Sifna hanya ingin mengamati beberapa saja atau semuanya? Semuanya Bu. Oh baik ya Bu Sifna. Siap, nanti saya akan bantu Bu Sifna dalam praktek coachingnya. Kemudian Bu Sifna nanti akan alur apa yang akan Bu Sifna gunakan nanti? Saya ingin menggunakan alur tirta Bu dalam praktek coaching ini nanti. Alur tirta ya. Iya. Kalau boleh saya tahu alur tirta itu apa ya Bu Sifna? Iya. Kalau tirta itu kan artinya air ya Bu, mengalir sesuai tempatnya dari tinggi ke rendah. Jadi kalau saya sebagai coach nanti ingin menimbulkan atau mengembangkan potensi dari coach saya itu, potensinya coach saya sendiri itu untuk menemukan solusinya. Jadi tirta itu T-nya itu tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan bertanggung jawab Bu. Jadi nanti saya juga akan melihat proses tanggung jawabnya juga gitu melihatnya. Oh jadi berurutan ya? Iya, dari berurutan. T sampai tahu sepanjang alur tirta itu ya. Iya, Baik Bu Sifna, itu bagus sekali ya, luar biasa Bu Sifna. Bu Sifna sudah memahami alur tirta ya Bu Sifna. Kemudian bagaimana penilaian Bu Sifna nanti terhadap apa yang akan kita kembangkan? Menurut saya bagus Bu, karena saya dapat materi ini tuh dari program guru penggerak yang ingin saya terapkan di sekolah saya Bu. Ya, baik, siap Bu Sifna. Selanjutnya apa sih harapan Ibu dari observasi yang akan dilakukan hari ini? Dalam coaching kali ini harapan saya itu sebagai coach bisa mengidentifikasi masalah, kemudian melihat rencana aksi dan sampai ke tanggung jawab coach ini Bu, melakukan pemecahan masalah tersebut. Oh, berarti sampai tuntas ya Bu Sifna? Iya, betul Bu. Iya. Oh baik Bu Sifna, sebentar lagi kita akan melakukan praktek coaching. Kita panggil Pak Anwar ya Bu ya? Iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu Sifna. Sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam Bu Sifna. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah saya sehat walafiat baik saja. Bu Sifna gimana juga? Alhamdulillah baik Pak. Pak Anwar, kita hari ini kan mau praktek coaching ya? Iya. Nah hari ini kita itu juga didampingi sama ibu supervisor kita, Ibu Kristi. Oh iya. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak Anwar? Alhamdulillah saya sehat. Bu Kristi juga bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat Pak Anwar. Iya Bu Kristi, senang sekali ya kita bisa berjumpa dalam suatu kesempatan. Iya. Kemudian ini, saya lihat juga Pak Anwar tuh kelihatan bersemangat sekali hari ini. Betul, saya lihat aja Pak Anwar sudah sempringan ya. Baik Pak Anwar, hari ini dalam sesi coaching ini saya berperan sebagai coachnya yang akan membantu Pak Anwar untuk menemukan solusinya. Iya. Baik, kita mulai ya Pak Anwar. Iya. Kira-kira hari ini tuh apa yang ada di pikiran Pak Anwar saat ini terkait pendidikan yang ada di lingkungan kita? Itu sebenarnya saya sendiri juga memiliki sebuah kegalauan. Jadi kepikiran di sekolah itu setelah anak-anak istirahat, banyak anak-anak yang masih berkeliaran di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak itu saya katakan pada saat guru ini setelah istirahat masih ada yang izin ke toilet, yang masih berlari-larian di halaman kayak gitu. Jadi
seolah-olah itu mengganggu proses pembelajaran setelah jam istirahat. Itu yang menjadi kegalauan saya sebenarnya. Oh, jadi terkait kedisiplinan ya Pak? Iya. Bisa diceritakan nggak Pak Anwar, selain masalah tadi, kira-kira ada masalah lain lagi nggak terkait kedisiplinan? Ya dengan adanya itu Bu, jadi anak-anak di samping terlambat masuk ke dalam kelas, gitu, jadi disiplinnya kan kurang. Saya selaku wali kelas juga ya merasa bingung kadang-kadang terkait dengan kedisiplinan atau tingkah anak di dalam kelas. Jadi pada saat itu kadang-kadang anak keluar masuk kelas itu tanpa ada semacam kontrol dari wali kelas itu. Jadi misalkan anak melakukan izin keluar misalkan, ya izinnya itu untuk apa? Nah, anak-anak kadang-kadang janjian di luar kelas gitu loh, kelas. Oh iya Pak. Lalu untuk kedepannya itu rencana Pak Anwar untuk mengatasi masalah ini bagaimana Pak? Ya, rencana yang saya ingin lakukan adalah saya ingin menerapkan. Jadi di kelas saya mulai digagas gini. Kita kan punya aturan kesepakatan kelas itu yang tetap kita coba kuatkan kembali. Jadi komitmen anak itu saya coba refresh lagi bagaimana konsekuensi anak terhadap penerapan kesepakatan kelas itu. Setelah diberi penguatan lagi, diharapkan nanti anak-anak benar bisa membuat semacam komitmen bersama terkait dengan adanya kesepakatan kelas, yaitu terkait dengan terutama kedisiplinan, kapan anak harus masuk belajar di dalam kelas, kapan harus semacam jam istirahat. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya ungkapkan ke depannya adalah pada saat anak izin misalkan ke bapak ibu guru, misalkan ke wali kelas misalnya yang ada di dalam kelas, izin keluar kelas. Nah, saya nanti ke depannya diusahakan dibuat semacam kartu izin. Nah, itu menandakan bahwasanya anak ke mana misalkan ke toilet ada kartu izin semacam template itu, dan itu artinya sudah diizinkan oleh guru yang berada di dalam kelas itu atau wali kelas yang berada di dalam. Seperti itu. Rencananya bagus sekali Pak. Jadi kira-kira kapan Pak Anwar mulai melaksanakan ini? Kemungkinan besok kan saya ada jam di kelas itu ya, di kelas saya itu. Rencananya saya pakai itu untuk menguatkan kembali kesepakatan kelas besok rencananya, menguatkan kembali kesepakatan kelas atau paling tidak mengingatkan anak-anak yang sering keluar ke kelas keluar kelas misalnya hanya sekedar ke toilet atau cuci muka itu, agar kembali menerapkan komitmen bersama terkait dengan kesepakatan kelas. Misalkan dalam poin 2 misalkan harus fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu harus diingatkan kembali, dikuatkan kembali komitmennya. Nah, insya Allah besok kan ada jadwalnya, itu dikuatkan kembali. Jadi seorang anak diingatkan kembali, mungkin anak lupa terhadap Yesus yang sudah disepakati bersama. Kemudian insya Allah juga besok saya sosialisasikan terkait dengan pemberlakuan kartu izin atau semacam pokat ya, kalung ada kartunya, bahwasanya anak yang pakai kalung itu izinnya keluar. Nah, itu dibatasi, tidak banyak yang izin, jadi cukup 2. Misalkan anak putri ke kamar mandi, dia 2 berdua. Nah, selama kartu itu tidak ada, artinya masih ada yang keluar, berarti anak itu tidak boleh keluar. Nah, seperti itu gantian sifatnya. Nah, seperti itu. Iya. Bagus sekali Pak Anwar. Saya sangat mengapresiasi rencana dan semangat dari Pak Anwar. Iya. Karena kita itu kan tenaga pendidik. Jadi Iya. kita itu memiliki tanggung jawab yang besar sebagai seorang guru. Iya.
Baik Pak Anwar, setelah melakukan kegiatan coaching ini, bagaimana perasaan Pak Anwar sekarang? Paling tidak saya di dalam perasaan saya lega, saya senang, saya bisa curhat ke jenengan. Artinya saya punya masalah, saya coba sharingkan ke jenengan. Ya, siapa tahu nanti ditemukan solusi-solusi dan bisa sharing bersama terkait dengan solusi yang permasalahan terkait dengan permasalahan yang ada. Dari solusi itulah nanti bisa memperbaiki kondisi yang ada, kondisi yang ada seperti itu. Luar biasa sekali Pak Anwar. Terima kasih banyak atas waktunya. Walaupun dengan waktu yang terbatas tuh kita masih bisa menyempatkan sesi coaching ini. Iya, itu sama-sama. Tetap semangat Pak Anwar. Semoga rencana yang sudah direncanakan tadi dengan rapi bisa terlaksana dengan teratur, runtut juga. Iya Ibu. Kebetulan juga dalam pelaksanaannya nanti Ibu, jadi langsung saya yang melaksanakan rencana aksi saya itu. Jadi saya langsung ke kelas untuk melakukan mengingat kembali penerapan dan juga membuat lokatnya. Jadi kegiatan rencana aksi itu langsung yang menjadi tanggung jawab adalah saya sebagai kepala kelas kayak gitu. Terima kasih Bu Sifna sudah paling tidak bisa sharing ke saya. Kemudian ke Anti, kalau misalkan lain waktu saya bisa sharing lagi nih. Iya Pak ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal gitu Pak. Nanti setelah informasi misalkan saya kesepakatan kelas sudah selesai, insya Allah saya bisa sharing dengan Bu Sifna lagi ya kira-kira minggu depan nanti. Iya, baik. Seperti itu. Terima kasih Bu Sifna ya. Saya mohon ya, terima kasih Bu. Terima kasih ya. Terima kasih. Tadi saya sudah mengamati dan melakukan observasi dari praktek coaching Bu Sifna bersama Pak Anwar. Kalau boleh tahu bagaimana Bu Sifna menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu Sifna? Terima kasih Bu atas waktunya. Menurut saya Bu ya sebagai coach, walaupun ada sedikit kekurangannya, tapi saya melihat Pak Anwar tadi itu sangat bersemangat untuk melaksanakan rencana aksinya itu. Jadi Pak Anwar sudah menyusun dan untuk segera menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Oke, baik Bu Sifna. Apa yang membuat Bu Sifna menilai seperti itu? Karena tadi saya melihat dari alur yang saya berikan tadi, yaitu alur cerita sudah terjawab semua. Oke, baik. Kalau begitu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan atau observasi saya tadi untuk Bu Sifna? Silahkan Bu. Ya, saya mengamati tadi pada saat saya melakukan observasi pada kegiatan praktek coaching antara Bu Sifna dengan Pak Anwar. Itu kalau saya nilai sudah sangat bagus Bu Sifna ya, nanti dikembangkan lagi supaya menjadi lebih baik lagi ya Bu Sifna. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Kristi. Ya, kira-kira bagaimana perasaan Bu Sifna setelah mendengar hasil penilaian yang tadi yang sudah saya sampaikan kepada Ibu? Saya ini Bu, sangat senang sekali dan bersemangat sekali untuk terus mengembangkan potensi saya. Oke, namun demikian ya Bu, saya melihat pada saat kegiatan coaching masih ada kekurangan yang bisa dikembangkan lagi. Misalnya tadi pada saat identifikasi masalah yang sebenarnya Bu Sifna masih bisa menggali lebih dalam lagi tentang permasalahannya dari Pak Anwar tadi itu Bu Sifna. Baik Bu, begitu ya Bu Kristi ya. Kemudian bagaimana kira-kira pendapat dari Bu Sifna? Saya pasti akan memperbaiki lagi Bu, karena masukan dari Bu Kristi itu kan sangat berarti bagi saya, bagus sekali untuk pengembangan diri saya. Dan kalau memang benar saya itu ada kekurangan dalam proses coaching tadi, ini untuk menggali atau identifikasi masalahnya. Jadi saya sangat berterima kasih atas masukan dari Bu Kristi. Iya. Apa kira-kira rencana atau tindakan selanjutnya dari Bu Sifna? Jadi gini Bu, penggunaan alur tirta dalam proses coaching tadi itu sudah sangat bagus sekali dan sudah beberapa kali saya praktekkan juga dengan Pak Anwar. Namun dalam praktek yang tadi masih terdapat kekurangan yang dilihat oleh Bu Kristi. Jadi saya akan memperbaiki lagi untuk kemajuan pengembangan kita dan agar menjadi lebih baik lagi tentunya. Iya, mantap Bu Sifna ya. Lalu dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang
yang akan Bu Sifna lakukan untuk meningkatkan lagi performa dalam penggunaan alur tirta ini nanti? Saya akan selalu membantu teman, khususnya yang membutuhkan. Kemudian secara umum di sekolah ini akan saya terapkan metode-metode ini kepada rekan-rekan sejawat saya. Jadi kira-kira mulai minggu depan itu Bu akan saya terapkan. Oh, baik Bu Sifna. Kemudian siapa yang kira-kira dapat membantu Ibu dalam menjalankan program Bu Sifna ini? Pasti ini Bu yang ingin membantu, yang akan membantu saya itu banyak Bu yang ingin membantu kemarin tuh. Karena teman-teman guru di sini itu sangat antusias dalam melaksanakan pengembangan ini dan semangat ketika mempelajari program-program baru Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Sifna ya. Lanjut ya Bu Sifna ya, bagaimana hasil pengamatan tadi agar dicatat dalam form supervisi akademik, kira-kira bagaimana tindakannya Bu? Bagi saya itu akan sangat membantu sekali dalam administrasi sekolah Bu Kristi. Kemudian akan menjadi arsip untuk kepentingan supervisi akademik. Luar biasa ya Bu Sifna ya. Saya juga sudah menilai dan mengobservasi dari praktek coaching Bu Sifna tadi dengan Pak Anwar ya. Dan saya nilai luar biasa sekali Bu Sifna dalam menyampaikan dalam melakukan praktek coaching hari ini. Terus tingkatkan lagi dan yang terpenting kita sama-sama belajar juga ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Kristi. Iya, kemudian kita selalu menjadi guru yang selalu belajar sepanjang hayat. Oke Bu Sifna, sebagai penutup diskusi kali ini saya ingin tahu kira-kira apa yang Bu Sifna dapat dari proses diskusi ini Bu Sifna. Kalau saya itu merasakan semangat yang luar biasa Bu Kristi. Jadi semangat saya itu makin tumbuh lagi karena menurut saya sangat perlu kegiatan-kegiatan seperti supervisi ini itu dilakukan. Karena peran saya sebagai observer itu juga dibutuhkan untuk menemukan kekurangan dan peran Bu Kristi juga sangat diperlukan dalam proses coaching. Baik Bu Sifna, luar biasa sekali ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf kalau ada salah kata pada Bu Sifna selama proses diskusi ini ya Bu Sifna. Sama-sama Bu Kristi, saya juga terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh Bu Kristi kepada saya dalam proses coaching ini. Ya, terima kasih, sehat selalu. Lain waktu kita bisa bertemu kembali, kita buat rencana kapan kita agendakan ya Bu Sifna. Iya, baik Bu Kristi, terima kasih. Assalamualaikum Bu Sifna. Waalaikumsalam Bu Kristi. Selamat pagi Bu Kristi. Iya, selamat pagi Pak Anwar. Iya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabarnya? Iya baik Pak, puji syukur. Kabar saya hari ini baik, sehat ya Pak. Kabar Bapak baik nggih? Alhamdulillah baik. Tetap semangat Bu Kristi ya. Iya, Oke. Pak, terima kasih sama-sama. Oke. Bu Kristi, kita pada minggu-minggu ini kan sudah masuk pada tahapan supervisi ya. Sesuai dengan planning atau rencana, Bu Kristi kan mendapat tugas untuk melakukan supervisi. Nah, kebetulan dalam supervisi itu ada sesi coaching kan gitu. Dengan siapa Bu Kristi sesi coachingnya? Kebetulan saya nanti ini praktek coachingnya bersama Bu Sifna Pak. Oh iya, Bu Sifna. Kira-kira kapan itu? Pelaksananya? Hari ini juga. Hari ini juga? Iya, Oke, iya. kayak gitu. Nanti siang ya? Iya, nanti iya, siang. oke. Kira-kira Bu Kristi, persiapan apa Bu Kristi yang sudah lakukan terkait dengan pelaksanaan sesi coaching ini? Iya, yang sudah saya persiapkan yaitu saya sudah menghubungi Bu Sifna ya Pak, untuk melakukan praktek coaching ini dan membuat janji hari ini juga. Nah, dan akan segera dilaksanakan nanti praktek coachingnya bersama Bu Sifna. Nah, dalam proses ini saya akan menggunakan alur tirta. Oh gitu, jadi dalam proses coaching itu akan melakukan sesuai dengan alur tirta ya. Iya. Bisa dijelaskan Bu Kristi apa itu alur tirta? Iya, dalam praktek coaching ini kan kita mengacu pada alur tirta ya Pak ya. Iya. Di situ pada saat kita melakukan praktek coaching, nah itu ada tirta T itu artinya tujuan umumnya, kemudian ada I identifikasi masalah, kemudian R-nya itu rencana aksinya, kemudian yang
tanya adalah tanggung jawab. Oke, Seperti itu. Ya, baik. Oke, dalam pelaksanaan sesi coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang Bu Kristi persiapkan? Iya, kompetensi yang saya siapkan itu di sini ada biasanya ada apa Pak? Kehadiran penuh seperti Iya. itu. Kemudian ada apa namanya? Membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan Mendengar itu ya? ya pendengar aktif Oke. seperti itu Pak. Jadi sesuai dengan kompetensi yang sudah ada ya, jadi kehadiran penuh, pendengar aktif dan bisa menyusun atau mengumpulkan pertanyaan yang berbobot agar nantinya bisa menggali permasalahan, substansinya apa dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada seperti itu. Nah, kira-kira Bu Kristi dari ketiga kompetensi itu mana yang akan Bu Kristi kembangkan? Oke, saya akan mengembangkan kompetensi yang Pak yang ini sebagai kehadiran penuh Pak. Oke, Ya, jadi seperti itu. dari kehadiran penuh ya, Iya. yang nantinya saya dalam proses coaching akan melakukan semacam observasi atau pengamatan kepada Bu Kristi terkait dengan pengembangan kehadiran penuh kayak gitu ya. Jadi itu yang menjadi spesifik atau fokus pengamatan saya pada Bu Kristi terkait dengan proses coaching. Oke, kira-kira Bu Kristi ada hal-hal lain yang sudah Bu Kristi siapkan terkait apa? Tidak? Seperti penilaian ya Pak. Iya. Bagaimana Bu sudah membuat rubrik penilaiannya? Iya, untuk penilaiannya ini yang terkait dengan indikator yang sudah disusun itu ya Pak ya. Yang pertama Iya. saya melaksanakan penilaian sesuai dengan alur ceritanya ya Pak. Oke, Kemudian apakah saya ini sebagai coach ini sudah melaksanakan proses coachingnya sesuai dengan konsep yang ada. Seperti Oke, itu. jadi itu dua hal itu ya indikatornya. Iya. Jadi apakah proses coaching itu berjalan sesuai dengan alur cerita. Kemudian yang kedua terhadap pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh Bu Kristi itu sendiri. Oke. Iya. Harapan ya, terkait dengan harapan. Kira-kira harapan Bu Kristi apa terkait? Iya, harapan saya semoga yang pertama saya bisa meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam kompetensi coaching saya ini ya Oke. Pak, supaya saya dapat melaksanakan kompetensi coaching, melaksanakan coaching ini dengan baik nantinya. Kemudian yang kedua, saya dapat melaksanakan coaching dapat berjalan lancar ya sesuai dengan alur cerita Oh, gitu. nantinya. Iya. Jadi Bu Sifna itu bisa menceritakan masalahnya dan merumuskan solusi dan rencana aksinya sendiri nantinya Pak. Itu yang menjadi tujuan utama sebenarnya. Tujuan utamanya coaching itu adalah coaching atau guru teman sejawat itu bisa mengungkapkan permasalahan sekaligus bisa merumuskan solusinya sendiri. Nah, serta melaksanakan rencana aksinya sendiri. Oke, saya kira itu tahap apa yang bisa kita diskusikan Bu Kristi terkait dengan persiapan yang ingin dilakukan sebelum Bu Kristi melakukan sesi coaching ya. Iya. Mudah-mudahan saya doakan proses coaching berjalan dengan baik, hasilnya juga baik sesuai dengan yang direncanakan. Amin. Oke. Nanti Bapak ikut ya Pak ya? Iya, nanti Mendampingi. siang ya. Iya. Nanti siang saya akan mengikuti melakukan observasi terhadap proses coaching yang dilakukan oleh Bu Kristi. Iya. Oke, Terima terima kasih, kasih. Pak. Ya, terima kasih. Selamat Selamat siang. Ya. Assalamualaikum Bu Kristi, bolehkah saya meminta waktunya Ibu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Sifna. Apa yang mau Ibu ceritakan? Jadi begini Bu, di kelas saya itu anak-anaknya itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran. Kemudian ketika mengerjakan tugas itu cuma sekitar 50% anak saja Bu yang mengerjakan Bu. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang telah saya hadapi di dalam kegiatan belajar Bu. Iya, iya. Menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam belajar bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu,
Hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya mungkin sedikit membosankan, Bu. Jadi saya tuh memang kurang variatif, terlalu monoton, Bu. Kemudian yang kedua, saya itu tidak memberikan kesempatan bagi murid saya itu untuk berpendapat atau aktif bertanya dalam kelas. Itu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran itu nanti? Menurut saya, murid-murid saya itu pengen waktu pelajaran saya itu asik gitu loh, nggak monoton. Wah, saya sependapat dengan Ibu ya. Nah, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Sifna? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kemudian diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Dan ini adanya scripting atau games-games yang seru, jadi anak-anak itu lebih tertarik itu ketika pembelajaran. Jadi bisa meningkatkan antusiasme anak-anak itu dalam pelajaran. Oh iya, oke. Lalu begini Bu, bagaimana mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu? Apakah penyebabnya itu sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu, Bu? Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak ya, Bu ya. Jadi apalagi tugas saya itu berisi banyak pertanyaan. Tanpa saya memberikan sumber-sumber belajar yang beragam dan mengasihkan kepada anak-anak itu, Bu. Gitu ya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks, Bu, yang dipinjami dari perpustakaan aja, Bu. Oh, begitu ya. Apa ada sumber belajar yang lain yang digunakan selain buku teks, Bu? Oh iya, ada, Bu. Saya menggunakan LKPD itu dalam pembelajaran. Jadi LKPD yang saya gunakan itu untuk tugas-tugas anak di dalam kelas, Bu. Iya, terus lalu menurut Bu Sifna itu selain buku teks dan LKPD, apakah ada lagi yang bisa dijadikan sumber belajar? Saya pikir banyak ya, Bu ya. Seperti sumber belajar itu ada video dari YouTube, kemudian artikel dari blog, kemudian tulisan ilmiah di internet, atau ya kita bisa menggunakan aplikasi yang ngetrend seperti TikTok atau Instagram. Oh gitu. Nah betul ya Bu ya, betul sekali Bu. Nah saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajarannya nanti, jadi tidak membosankan ya Bu gitu. Ya. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya mau merancang pembelajaran yang mengasihkan itu tadi dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, bisa dimasukkan di dalam sosial media seperti TikTok, Instagram. Kemudian saya itu pengen memberikan tugas itu tidak terlalu banyak tadi, Bu. Kemudian tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Seperti ini loh, Bu, ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Oh, bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil untuk agar siswa itu lebih termotivasi dalam belajarnya. Oke, selanjutnya Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran yang mengasihkan, ya. Kemudian menggunakan banyak sumber belajar, tidak cuma dari buku teks dari perpustakaan. Kemudian mengaplikasikan kurikulum Merdeka Belajar itu dengan benar-benar gitu. Jadi mengakomodir kebutuhan siswa seperti pembelajaran diferensiasi itu, Bu. Wah, bagus sekali Bu Sifna, saya setuju Bu Sifna. Saya sangat mendukung dengan apa yang sudah Bu Sifna rencanakan. Nah, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu Sifna ya, dan semua harapan Ibu juga tercapai nantinya. Dan setelah Ibu sharing dengan saya ini, perasaan Ibu bagaimana? Perasaan saya sangat senang, Bu. Terutama ini ya, jadi lebih senang, itu tenang. Saya tuh jadi tenang karena udah, oh iya, ternyata solusi dari yang saya munculkan itu juga, oh iya, ternyata benar itu bisa gitu, dan mendapat dukungan ataupun mendapat waktu sharing dengan Bu Kristi juga. Harapan ini yang biar anak-anak itu menjadi lebih baik lagi gitu. Iya, saya sangat senang ya Bu Sifna ya kalau kita sering sharing seperti ini ya Bu Sifna ya.
yang terkait dengan pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru tentunya. Nah, kira-kira kapan kita bisa ngobrol lagi Bu Sifna? Mungkin 2 minggu lagi ya Bu ya. Oh ya, kita 2 minggu lagi bisa bertemu. Nanti kita tentukan waktunya, tempatnya di mana, waktunya kapan ya Bu Sifna. Ya, baik Bu. Ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya Bu. Ya, sama-sama Bu Sifna. Ya, Sehat selalu Bu Sifna. Baik, mari Bu Kristi. Mari Pak Ahmad. Iya, terima kasih. Monggo. Saiki aku Kak. Baik Bu Kristi, setelah tadi Bu Kristi sudah melakukan sesi coaching ya dengan Bu Sifna. Kira-kira perasaan Bu Kristi sekarang bagaimana? Iya Pak, perasaan saya ini sekarang senang Pak ya, Ya. karena pelaksanaan coaching pada hari ini sangat berjalan lancar. Oke. Bu Sifna sudah menceritakan semua masalahnya yang dihadapi di kelasnya dan dengan lengkap, dan kemudian saya sudah menanggapinya dengan baik, dan alhamdulillah Bu Sifna sudah mendapatkan solusinya dalam menyelesaikan masalah tersebut, sehingga kegiatan belajar mengajarnya di kelasnya menjadi menyenangkan Pak. Yo gitu ya. Jadi perasaannya pada saat ini lega, gitu, senang gitu ya, semangat gitu ya. Iya. Oke, terkait dengan apa yang Bu Kristi lakukan, apakah sesuai dengan yang direncanakan? Kemudian apakah kompetensi yang ingin dikembangkan tadi sudah berjalan dengan baik, Bu Kristi? Iya, untuk kegiatan yang saya lakukan hari ini sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya, sudah sesuai dengan acuan pada alur tirta. Kemudian untuk kompetensi dalam ini Pak, dalam mengembangkan sesi coaching ini saya sudah menerapkannya dengan Baik ya. yang Oke, sesuai dengan oke. ini yang sudah saya konsepkan tadi. Iya, begini Bu Kristi, tadi dalam melakukan observasi terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu Bu Kristi kan pinginnya bisa mengemukakan pertanyaan-pertanyaan ya, kalau nggak salah ya. Bukan. Oh, apa berarti? Iya. Oh, kehadiran utuh ya, sepenuhnya ya. Oke. Iya. Jadi dari catatan coba saya lihat. Oh iya, benar. Artinya apa? Bu Kristi sudah dari awal sampai akhir kondisinya fokus untuk memperhatikan atau fokus dalam melakukan sesi coaching ya, sesi coaching. Kemudian Bu Kristi juga fokus terhadap permasalahan yang diceritakan, dan artinya apa? Bu Kristi juga fokus dalam diskusi agar si Kuci, yaitu Bu Sifna bisa merumuskan solusi-solusi sampai di rencana aksinya gitu ya Bu Sifna, sehingga kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Kristi bisa berjalan dengan baik seperti itu ya. Oke. Terus bagaimana dengan penilaian yang direncanakan Bu Kristi, apakah juga sesuai? Iya, untuk rencananya sudah sesuai Pak. Saya sudah melakukan penilaian sesuai dengan alur tirtanya. Kemudian saya juga sudah melakukan penilaian sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam sesi coaching ini Pak, bersama Bu Sifna. Oke. Ya. Jadi menurut Bu Kristi sudah berjalan dengan baik ya tadi. Oke. Kira-kira tadi Bu Kristi merencanakan nggak untuk tahap selanjutnya? Apakah ada sesi coaching lagi? Iya, nanti saya akan mengadakan sesi coaching lagi bersama Bu Sifna. Saya akan melihat perkembangan Bu Sifna bagaimana di kelas nanti. Apakah ada perubahan setelah dilakukan sesi coaching ini, seperti itu kan, karena Bu Sifna kan punya rencana aksi nanti ya Pak ya. Apakah rencana aksi Bu Sifna ini ditindaklanjuti dan ada hasilnya seperti itu Pak. Oh, berarti setelah ini kita bertemu lagi ya, untuk sesi coaching untuk penguatan
selanjutnya ya. Betul, ya. Oke. Saya kira itu Bu Kristi yang bisa dilakukan ya, saya sebagai supervisor. Mudah-mudahan ke depan Bu Kristi bisa lebih baik lagi dalam melakukan sesi coaching terhadap teman-teman sejawat. Tentunya ini bertujuan untuk peningkatan prestasi anak belajar di kelas. Oke, saya kira seperti itu Bu Kristi. Terima kasih. Terima kasih Pak Anwar. Ya, mudah-mudahan kita semangat melaksanakan tugas-tugas sebagai guru ya di sekolah. Terima kasih Terima Bu kasih Kristi Pak ya. Anwar atas Oke. pendampingan saya menjadi coach ya Pak. Ya, Semoga sama-sama. Nanti saya bisa mengembangkan kompetensi saya lebih baik lagi. Oke, tetap berkarya, semangat. Semangat, Oke, Pak. ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anwar. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Sifna. Bagaimana kabarnya Pak Anwar? Alhamdulillah saya sehat, luar biasa, bersemangat pagi ini. Alhamdulillah. Iya, kalau Bu Sifna gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Anwar. Iya. Iya, begini Pak Anwar. Pak Anwar ini ya mau melakukan kegiatan coaching ya hari ini. Ya, insya Allah hari ini nanti agak siangan. Agenda saya itu akan melakukan coaching dengan teman sejawat yaitu Ibu Kristi. Ya, jadi agak siangan nanti saya ada sesi coaching dengan Ibu Kristi. Oh iya, baik Pak Anwar. Kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anwar? Yang sudah saya lakukan persiapannya, tentu saja saya melakukan komunikasi dengan Bu Kristi ya. Saya sudah melakukan semacam menentukan kapan sesi coachingnya. Jadi komunikasi terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan. Misalkan saya bilang ke beliaunya nanti pada saat proses coaching saya akan menggunakan alur Tirta. Jadi insya Allah nanti sesuai dengan kesepakatan kita bersama akan dilakukan sesi coaching itu. Jadi kemudian pada saat setelah menjelaskan terkait dengan alur Tirta, nanti juga ada rubrik terkait dengan penilaiannya seperti itu. Oh baik Pak, Bapak bisa menjelaskan kepada saya dulu nggak alur Tirta itu seperti apa? Iya, alur Tirta itu adalah salah satu tahapan yang dilakukan dalam metode coaching itu sendiri. Kita ambil Tirta itu kan air sebenarnya, percakapan yang mengalir. Ya, T itu apa? T itu adalah tujuan umum. Jadi pada saat kita melakukan coaching harus tahu dulu tujuan dilaksanakan coaching itu apa. Yang kedua itu apa? I itu apa? Identifikasi masalah. Dengan proses coaching kita bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di guru kita, yang ada di teman sejawat kita, sehingga dengan perkataan atau diskusi santai itu kita bisa memunculkan masalah-masalah apa sih sebenarnya yang ada. Kemudian yang ketiga adalah R adalah rencana aksi dari masalah yang ada, kemudian tahapan mencari solusinya seperti apa, tahapan aksinya seperti apa. Jadi rencana aksi itu. Kemudian yang terakhir adalah TA itu adalah tanggung jawab siapa yang melaksanakan rencana-rencana yang sudah disusun bersama itu. Baik Pak. Oh iya. Jadi kira-kira yang menjadi fokus pengembangan Pak Anwar sebagai coach ini yang mana yang ingin saya amati sebagai observer? Iya, begini Bu Sifna, seperti kita ketahui bahwasanya seorang coach itu harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama adalah harus memiliki kompetensi hadir penuh, hadir seutuhnya. Artinya apa? Kita siap untuk mendengarkan keluh kesah atau identifikasi dari uji. Kemudian yang kedua adalah kita siap untuk menjadi pendengar aktif. Artinya kita siap untuk mendengarkan, tetapi juga aktif mau bertanya kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengumpulkan atau menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau berkualitas, sehingga nantinya
permasalahan-permasalahan yang ada pada Puji itu bisa muncul, bisa keluar, dan Puji sendiri bisa merumuskan solusinya seperti apa. Nah, dari kompetensi ketiga itu yang ingin saya minta tolong ke Bu Sifna untuk melakukan pengamatan, yaitu terkait dengan kehadiran penuh dan terkait dengan bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan berkualitas. Baik, iya. Jadi kehadiran penuh dan memberikan umpan balik atau pertanyaan berbobot ini ya Pak ya? Yang menjadi bobot karena selama ini masih menjadi semacam kekurangan atau kelemahan saya, sehingga pengembangannya kedua hal tersebut Bu. Iya, baik. Bapak sudah menemukan beberapa indikator yang dikembangkan pada saat coaching? Sebenarnya terkait dengan indikator yang ditemukan adalah satu, pada saat sesi coaching itu apakah kita menerapkan alur kita atau tidak. Artinya dari tahapan-tahapan itu yang dilakukan coachingnya kita sesuai tidak dengan alur kita di indikatornya itu. Yang kedua adalah apakah kita sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching itu, apakah kita sudah menjadi pendengar aktif, apakah kita sudah hadir sesungguhnya. Nah, indikator itu yang sudah saya susun bersama gitu. Oh iya. Jadi itu tujuannya dan indikator keberhasilannya dengan Bu Kristi tadi ya, menemukan solusinya Bu Kristi nanti. Iya, harapan saya gitu Bu, dengan adanya coaching itu paling tidak satu masalah bisa muncul, artinya bisa terseringkan, kemudian bagaimana solusinya juga bisa dicari, ditemukan, seperti itu tujuannya itu. Baik, kalau begitu saya izin tetap di sini ya untuk mengamati proses coaching kali ini. Iya, monggo silakan, karena nanti kegiatannya setelah ini Bu Sifna bisa mengamati saya dan Bu Kristi sebagai coach untuk melakukan sesi coaching itu. Harapan saya Bu Sifna bisa mengamati dan kalau bisa nanti bisa memberikan semacam refleksi atau masukan pada saya terkait dengan pelaksanaan coaching yang nanti akan dilaksanakan. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Bu Sifna ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Sifna, Pak Anwar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Kristi. Alhamdulillah baik Bu. Monggo Bu Kristi silakan duduk. Ya. Bu Kristi sendiri bagaimana kabarnya? Ya, bersyukur kabar saya juga baik sampai hari ini. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini Bu Kristi ya, sesuai dengan rencana yang sudah kita bicarakan kemarin, bahwasanya pada hari ini akan dilaksanakan sesi coaching ya, seperti yang sudah. Oke, Bu Kristi, kira-kira permasalahan apa yang ingin Bu Kristi sharingkan kepada kami terkait dengan hal-hal yang terjadi di persekolahan atau yang menjadi kegalauan Bu Kristi selama ini? Iya, betul sekali Pak. Terima kasih Pak Anwar dapat meluangkan waktu sehingga saya bisa menceritakan permasalahan saya ke Bapak. Iya, begini Pak, sebenarnya saya ini punya masalah dengan guru saya. Nah, saya kan mengajar bahasa Indonesia ya Pak ya. Kemudian saya tuh punya murid yang susah sekali kalau disuruh berbicara dalam bahasa Indonesia Pak. Gitu, ya yang sesuai gitu ya Pak ya. Sesuai dengan kerjaan yang benar. Kemudian makanya itu Pak, saya langsung menghubungi Bapak agar saya bisa menceritakan permasalahan saya ini. Nah, siapa tahu Bapak bisa membantu saya mengatasi masalah saya ini. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Kristi sudah memberikan kepercayaan kepada saya, walaupun dalam waktu yang terbatas, sangat singkat. Akan sudah lagi termasuk gitu ya, tapi tetap meluangkan waktu untuk bisa sharing dengan saya terkait dengan permasalahan yang ada di Bu Kristi seperti itu. Iya Pak.
pertama gini Bu Kristi, dari obrolan ini kira-kira apa yang ingin diharapkan oleh Bu Kristi? Ya, harapan saya minimal saya mendapatkan saran, solusi atau langkah-langkah bagaimana saya harus melakukan apa namanya, mencari jalan keluar supaya saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, Pak. Baik, baik. Jadi dari permasalahan Bu Kristi semoga ada titik terang ya dan ada solusi terkait dengan permasalahan yang ada. Amin. Kalau begitu Bu Kristi, Bu Kristi menceritakan kepada saya kira-kira permasalahan secara detailnya seperti apa, seperti itu. Iya. Jadi paling tidak nanti Bu Kristi ceritakan, saya coba mendengarkan, siapa tahu nanti kita bisa sharing bersama. Ya. Jadi gini Pak, saya ini kan punya murid yang sebenarnya bisa dikatakan wajar-wajar saja. Nah, tapi ada satu murid saya Pak yang sedikit aneh gitu loh Pak. Iya. Karena dia ini tidak mau berbicara sesuai bahasa Indonesia yang tepat gitu loh Pak. Hmm. Nah, padahal teman-teman yang lain itu kan walaupun takut salah atau bagaimana gitu loh, masih mau berbicara. Kalau saya minta tolong untuk berbicara, menyampaikan pendapat dengan bahasa Indonesia, tetapi khusus yang satu anak ini memang benar-benar tidak mau Pak gitu, dan tidak mau bunyi sama sekali ya. Pernah saya sampaikan, saya bujuk, bahkan sampai saya paksa ngomong gitu ya Pak. Nah tapi tetap diam, juga mau berbicara gitu Pak gitu. Nah saya kan jadi bingung nih Pak, ini gimana nih Pak caranya ya Pak ya? Oh, berarti yang bermasalahnya hanya satu anak saja ya? Iya. Oke. Jadi selama ini dia menggunakan bahasa apa, Bu Kristi? Nah ini ya Pak, apa kalau saya tanya tuh Diam saja. Iya, gitu, Pak. Iya betul. Nah, kira-kira ya Bu ya, menurut Bu Kristi nih, apa sih yang menyebabkan anak tersebut tidak menyampaikan kalimat sesuai dengan bahasa Indonesia yang tepat ketika pembelajaran bahasa Indonesia? Kira-kira apa Bu ya? Sebenarnya saya pernah mengajak anak ini berbicara sama, saya tanya ya, Iya. kamu kenapa sih Mak kok tidak mau berbicara yang sesuai padahal bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti itu Pak. Nah dia cuma bilang nggak apa-apa Bu gitu Pak. Terus saya coba yakinkan ke dia, nggak apa-apa Mak, cerita saja seperti. Nah itu pasti akan membantu kamu seperti Pak. Iya. Terus akhirnya anak itu bilang kalau sebenarnya dia itu takut salah gitu, dan takut dibully sama temannya rame-rame Pak. Oh gitu. Dan apa ya itu takut salah itu kurang percaya diri mungkin ya Pak ya. Terus saya bilang kayaknya teman-teman yang lain nggak ada yang bully kok, saya gitu. Oh iya iya iya. Nah jawabannya seperti itu Pak. Oh jadi sebenarnya permasalahan anak itu tidak melakukan atau percakapan dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak mau, bukan punya anak ini tidak mau berbicara bahasa Indonesia gitu ya. Cuman anak ini takut salah dan takut dibully ya, seperti itu ya Bu Kristi ya. Sehingga ya andai kata apa ya, daripada dibully mending diam saja mungkin ya Bu Kristi ya. Oke kalau begitu Bu Kristi, misalnya ada interval 1 sampai 10. Menurut penilaian Bu Kristi, kira-kira anak ini tidak ngomongnya itu berada di level berapa? Ya seperti posisi 3 Pak. Oh berarti Iya. sangat diam ini ya, Iya, sangat saya diam. sangat jauh dari idealnya murid di kelas ya Pak ya. Iya. Saat pelajaran bahasa Indonesia sepertinya membuat kalimat itu saja juga belum mampu Pak. Oh iya. Jadi benar-benar harus butuh bimbingan dari Bu Kristi ya. Karena ya kalau misalkan berada di level 3 atau nilai 3 dari 1 sampai 10 ini sangat di bawah sekali Bu Kristi, dan ya harus butuh bimbingan dari Bu Kristi. Iya Ya. betul Pak. Kira-kira
apa namanya, yang ingin dilakukan oleh Bu Kristi itu seperti apa kira-kira? Begini Pak ya, yang saya lakukan itu ini Pak, saya ingin merubah cara mengajar saya mungkin supaya anak itu mau berbahasa Indonesia yang ya Pak ya, yang tepat, Yang benar gitu ya. punya percaya diri. Iya. Pak ya. Oke, jadi Butuh apa saya membimbing dengan intensif gitu, seperti itu Pak. oh gitu. Jadi yang ingin dilakukan Bu Kristi adalah membimbing secara intensif, kemudian melakukan proses pembelajaran di dalam kelas dengan baik seperti itu ya. Itu sehingga mencapai ke skala 7 gitu Pak. Oke. Saya kira ada perubahan. Oke. Jadi sebenarnya yang dilakukan Bu Kristi itu sudah bagus. Jadi Bu Kristi di samping proses pembelajaran, kemudian diberikan semacam bimbingan khusus untuk anak ini. Yang pertama mungkin anak ini biar apa Bu? Biar kepercayaan dirinya tumbuh gitu ya. Yang kedua juga di dalam kelas juga dilatih untuk berbicara atau berdiskusi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya itu sangat bagus Bu, sangat bagus. Atau mungkin ada variasi lain atau rencana lain dari Bu Kristi agar bisa melatih atau mengembangkan dari anak ini? Iya, kalau saya sebenarnya sudah punya rencana Pak. Iya. Rencana saya itu kan akan membuat pembelajaran dalam bentuk permainan atau game seperti itu Pak. Ya. Iya, nah sebenarnya pada tahun-tahun lalu, tahun sebelumnya saya sudah pernah ya Pak, sudah melakukan seperti itu. Akhirnya saya termotivasi. Nah, tapi memang pada tahun ini kan di kelas ini saya punya kesibukan Pak, jadi saya belum melaksanakan pembelajaran game ini lagi Pak. Nanti ini saya akan mencoba dan dengan bermain game, belajar dengan bermain game ini diharapkan anak ini jadi lebih bergembira, lupa kalau dia takut salah. Iya, sebenarnya apa yang ingin dilakukan Bu Kristi ya di samping tadi bimbingan, melakukan proses pembelajaran melalui game ini sangat bagus sekali Bu, untuk melatih satu kepercayaan diri siswa, untuk melatih siswa bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Nah, kira-kira rencana-rencana itu bisa diterapkan kapan Bu Kristi? Iya, rencananya saya terapkan di pertemuan besok Pak, di kelas saya. Tahun besok. Iya, karena hari ini kan masih ulangan kan besok dengan materi baru saya terapkan pembelajaran dengan permainan Pak, seperti itu. Baik, saya doakan rencana yang sudah disusun atau rencana aksi yang ingin dilaksanakan besok bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kira-kira untuk penerapan rencana aksinya itu Bu Kristi berkolaborasi sendiri atau melaksanakan sendiri atau berkolaborasi dengan teman? Ya, saya ini akan berkolaborasi dengan guru wali kelas yang lain. Oh gitu. Ya, kemudian kemungkinan minggu depan rencana sudah terrealisasi ya Pak. Oh iya, berarti Bu Kristi yang bertanggung jawab sendiri ya, kerjasama dengan atau berkolaborasi dengan teman lain. Pelaksanaannya adalah kapan? Besok. Mulai besok. Oke, baik Bu Kristi. Setelah obrolan ini, Kristi kan sudah punya masalah, ada identifikasi. Kristi sudah mencoba menggali kira-kira apa solusi yang akan dilaksanakan setelah menjaga gini. Nah, perasaan Bu Kristi bagaimana sekarang setelah menceritakan ke saya? Oke Pak, saya senang, saya lega, dan yang paling penting itu saya jadi ingat apa yang sebelumnya kelupaan gitu Pak ya. Iya. Iya, supaya sesuai yang tadinya takut berbicara, takut berpilih, nah itu akhirnya dia termotivasi untuk bisa berbicara dengan bahasa Indonesia dengan baik, tidak ada rasa takut lagi. Baik. Pak. Jadi
waktu yang saya lupa. Oke, baik Bu Kristi. Saya berterima kasih kepada Bu Kristi sudah meluangkan waktu dan kepercayaan pada saya sehingga proses coaching ini bisa berjalan. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Kristi bisa terlaksana dengan baik dan imbasnya ke anak yang bermasalah tadi kedepannya anak ini bisa punya kepercayaan diri sehingga bisa berbicara lancar tanpa ada perasaan takut salah lagi. Oke. Amin. Pak, terima kasih ya Pak, ya nanti saya akan bagi hasilnya bagaimana. Terima kasih Pak, saya jadi bisa menemukan langkah-langkah atau solusi sendiri atas permasalahan yang saya hadapi. Oke, jadi kemudian kira-kira nanti kapan ketemu lagi dengan saya untuk sharing lagi progres terhadap apa yang sudah direncanakan? Kita rencanakan kapan? Minggu depan mungkin ya Pak ya. Minggu depan ya? Ya, Oke, saya masih. Ya. Oke, jadi minggu depan seperti itu. Oke, baik Ibu Kristi, saya ucapkan terima kasih Bu Kristi sudah berkenan dengan saya bisa melakukan sesi coaching pada kali ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Bu Kristi juga melaksanakan tugas dengan baik di dalam kelas membimbing anak-anak. Saya kira itu. Terima kasih Bu Kristi. Ya, iya, selamat siang. Iya, terima kasih. Oke. Baik Pak Anwar, tadi saya sudah melihat sesi coaching Pak Anwar dengan Bu Kristi. Bagaimana perasaannya Pak Anwar? Alhamdulillah Ibu, proses coaching tadi sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya tidak ada kendala. Saya dalam pelaksanaan coaching sudah menerapkan sesuai dengan alur cerita yang saya rencanakan. Kemudian rubrik-rubriknya sudah. Kristi juga bisa menceritakan, memakan apa yang sedang terjadi permasalahannya, yaitu terkait dengan anak didiknya yang tidak jarang untuk bercakap dalam bahasa Indonesia. Ternyata dia hanya takut, jadi permasalahannya di sana. Kemudian Bu Kristi juga mengungkapkan bisa mencari solusi-solusi serta siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan rencana aksinya itu. Oke, baik. Tadi waktu sesi coaching Pak Anwar dan Bu Kristi itu, saya tuh mencatat beberapa bagian penting Pak. Iya. Jadi izinkan saya menyampaikan ya. Iya. Jadi Ya. tadi itu berjalan dengan suasana santai, Ya. tapi Pak Anwar bisa fokus dengan permasalahan Bu Kristi. Kemudian Pak Anwar itu bisa menempatkan posisi dalam masalah yang dihadapi Bu Kristi. Kemudian bisa memberikan umpan balik untuk Bu Kristi. Kemudian Pak Anwar itu juga tahu bagaimana jika rencana aksi itu sudah dilaksanakan. Iya Ibu, iya betul. Kemudian Pak Anwar, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching ini selesai? Seperti yang kita rencanakan di awal Bu, kompetensi yang ada pada coaching ada 3 ya, yaitu hadir penuh, kemudian jadi pendengar aktif, kemudian yang ketiga adalah bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas dan berbobot. Lah, yang ingin saya kembangkan di awal yaitu terkait dengan kehadiran penuh dan bisa menyusun pertanyaan yang berbobot tadi. Lah, menurut saya itu kompetensi itu sudah saya kuasai. Katakanlah untuk kedepannya saya mencoba untuk menjadi pendengar yang aktif. Artinya apa? Dengan mendengar, dengan mencerna permasalahan-permasalahan yang ada, dimungkinkan kita bisa membantu atau sharing terkait dengan bagaimana mencari solusi-solusi terkait permasalahan yang ada. Oke, baik Pak Anwar, satu pertanyaan lagi dari saya ya terkait sesi coaching tadi. Menurut Pak Anwar, indikator apa yang membuat coaching menemukan masalahnya sendiri? Indikator yang ada adalah satu, dalam sesi coaching tadi
saya menerapkan alur tirta itu. Jadi alur tirta yang saya kembangkan dalam si kucing tadi itu berjalan dengan baik. Kemudian baik bagaimana mengidentifikasi masalahnya, bagaimana mencari solusinya, bagaimana rencana aksinya, bagaimana siapa yang bertanggung jawab. Nah, sebenarnya agar permasalahan-permasalahan bisa tergali dengan baik dalam identifikasi, kita ya harus membangun komunikasi yang nyantai tanpa tekanan sehingga kucing itu merasa enjoy, terbuka terhadap kita untuk menceritakan permasalahan yang ada seperti itu. Sehingga apa? Indikator itulah yang menjadikan keberhasilan pada proses kucing. Nah, pada proses tadi Bu Kristi enjoy bercerita terhadap permasalahannya, coba kemudian bagaimana merumuskan rencana aksinya, dan sekaligus bagaimana siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana aksi. Saya kira seperti itu sih. Baik, jadi indikatornya tadi sudah tercapai, yaitu Bu Kristi itu enjoy dalam sesi coaching sehingga berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya benar. Baik Pak Anwar, terima kasih atas waktunya. Iya Ibu, terima kasih juga. Saya berterima kasih sudah Bu Sifna berkenan menjadi supervisor saya, jadi mengamati terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan oleh saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah nanti ke depan saya sharing lagi Ibu, karena Bu Kristi juga progresnya nanti akan dikembangkan terkait dengan hasil dari rencana aksi. Nah, dari hasil itu saya juga akan sharingkan ke Ibu sebagai supervisor saya, apa yang terjadi di Bu Kristi juga akan saya sharingkan ke Bu Sina. Mudah-mudahan kedepannya Bu Sina berkenan untuk jadi supervisor saya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Semoga kita itu selalu semangat dan menjadi lebih baik lagi. Iya, Sama-sama Pak Anwar. Sama-sama Bu. Ya, mari. Bu, saya pamit dulu Bu Ya, ya. mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.